Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus guru kita yang kita cintai, Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah masih diberi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi beliau kesehatan sehingga beliau masih bisa menemani kita, hidup kita, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan beliau juga tetap diberi kesehatan sehingga bisa membimbing kita agar kita senantiasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga keinginan kita bersama atas kesehatan beliau dan kemanfaat ilmu beliau diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan juga para pemirsa yang berkesempatan untuk bertatap muka dengan kami. Sebenarnya saya datang ke sini untuk silaturahim dengan beliau. Saya juga kurang begitu hafal jadwal pengajian beliau. Hanya kebetulan saya lagi ada urusan keluarga di Indramayu. Kemudian saya coba kontak beliau, ternyata beliau hari ini ada di rumah. Sehingga tadi saya sore menjelang maghrib saya datang ke tempat beliau, Pesantren Al-Bahja. Kemudian malam ini diajak ke tempat ini. Tujuan saya sebenarnya adalah mendengarkan fatwa-fatwa, faedah-faedah dari Buya Yahya untuk menambahi pengalaman pribadi saya. Tapi di sini malah justru ditembak ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang nanti saya sampaikan, walaupun hanya secuil dari sekian lautan ilmu yang ada dari baginda Muhammad SAW, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Hari ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat seluruh dunia Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menunggu kedatangan bulan Rabiul Awal. Kalau kita selama 1 tahun menunggu guna agar kita bisa begitu datang bulan Maulidun Nabi, begitu datang bulan Rabiul Awal, maka kita bisa melaksanakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, dan juga kegiatan-kegiatan keislaman, memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi juga menunggu kedatangan bulan Rabiul Awal. Tapi mereka tujuannya lain. Kalau kita tujuannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW di berbagai kota, di berbagai tempat, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, bahkan instansi-instansi pemerintah, sama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menunggu datangnya Rabiul Awal guna untuk menyerangkan tuduhan bid'ah, ya,
Ini kan musimnya ya. Kita musim sholawat, mereka musim untuk menembakkan peluru bid'ah kepada umat Islam, sehingga mayoritas seluruh dunia yang melaksanakan maulid Nabi ditembak sebagai pelaku sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita mempunyai amalan kita sendiri, mereka biar saja seperti itu adalah hak mereka. Kita akan tetap bersama guru-guru kita, bersama jamaah kita, akan menyertai kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan kehidupan kita. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini juga kita terkadang merasa sedih karena di bulan Maulid ini kok ini orang Jawa Timur ya aja ya, kok ya bersamaan dengan perayaan milik non muslim, yaitu perayaan Natal. Setelah perayaan Natal disambung dengan perayaan tahun baru. Kita alhamdulillah jamaah muslimin seperti bapak-bapak ibu-ibu hadir di tempat ini, di tempat pengajian-pengajian mulai dari kemarin-kemarin lusa dan insya Allah seterusnya. Tapi kadang-kadang sebagian dari masyarakat ini yang kurang hati-hati di dalam menjaga akidah. Ini rawan. Sebentar lagi trompet tahun baru ini tersebar di mana-mana. Betul ya? Kemarin kita rame-rame mengadakan maulid Nabi, tapi ada 1-2 kelompok orang yang justru rame-rame mengaku muslim, rame-rame jaga gereja. Kan aneh ini, rame-rame mengucapkan selamat Natal. Tidak selamat maulid Nabi, tapi rame-rame mengucapkan selamat Natal. Ya maklum, akidahnya akidah nano-nano ya, rame-rame. Kalau kita alhamdulillah kita satu, ahlu sunnah wal jamaah, yang kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram, sebagaimana yang kita yakini, dan kita akan meletakkan diri kita ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu keyakinan kita. Tapi sebentar lagi, ini ibu-ibu khususnya ya, kalau boleh saya berpesan, terlagi banyak penjual-penjual trompet tahun baru. Itu hakikatnya adalah bukan trompet Islam, bahkan itu trompet Nasrani. Yang repot anak-anak kita kecil-kecil biasanya minta, mereka tidak mengerti itu trompet apa, yang penting seneng, tetet-tetet seneng, minta. Saya berpesan pada diri saya sendiri, juga kepada ibu-ibu, khususnya juga bapak-bapak yang memberi uang belanja ibu-ibu, pesen ya, kalau ada anaknya meminta belikan trompet tahun baru, jangan dibelikan. Kalau mereka menangis, itu jauh lebih baik. Lebih baik menangis di dunia daripada kelak menangis di hadapan Allah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik menangis di dunia, merengek-rengek di dunia karena tidak dituruti. Mereka minta trompet tahun baru. Itu jauh lebih baik daripada kita belikan, mereka tasyabbuh, mereka menyerupai orang-orang non muslim, orang-orang Kristen, meniup trompet, naudzubillahi min dzalik. Tapi tatkala mereka dipanggil oleh Allah SWT, ternyata menghadapi ancaman siksa dari Allah SWT. Karena trompet tahun baru itu rentetan dari perayaan Natal. Orang yang ikut merayakan Natal berarti merestui kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang mengatakan demikian? Justru Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan bahwasanya orang yang ikut Natalan, ridho dengan Natalan, setuju dengan Natalan, mengucapkan selamat Natal, apalagi jaga gereja Natalan, apalagi sampai masuk, itu justru yang mengatakan bahwa ini tidak benar adalah Al-Quran. Dalam surat An-Nisa
ayat 140 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sungguh Allah telah menurunkan di dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi, ya, karena Nabi itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, agama Islam yukfaru biha, dikufuri, kafir terhadap Allah, kafir terhadap Nabi Muhammad, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap ajaran Islam, wa yustahza'u biha, dan juga dilecehkan, disuruh nyembah Allah malah nyembah Yesus, disuruh nyembah Allah nyembah Roh Kudus. Ini melecehkan namanya, menghina Islam. Wa yustahza'u biha, kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, kalau sudah begitu kalian jangan duduk dengan mereka. Jadi yang tidak boleh ini, yang melarang bukan kita, yang melarang adalah Al-Quran. Orang Islam dilarang hadir Natalan, dilarang, kata orang Jawa, cawe-cawe katanya. Cawe-cawe itu ikut ya, ikut apa saja yang berkaitan dengan Natalan, karena Natalan itu tidak menyembah Allah tapi menyembah Trinitas, tiga Tuhan tadi itu. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sekali-kali duduk bersama mereka. Duduk saja tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat Natal. Duduk tidak boleh. Tegas sekali ayat ini. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai orang-orang Nasrani itu yakhudu fi haditsin ghairi, mereka berbicara dengan pembahasan yang lain. Misalnya mereka sudah selesai dari acara Natalannya, mereka pergi ke pasar, pergi ke pabrik, pergi ke kantor, urusan kantor, pekerjaan, urusan jual beli, urusan produksi, itu sudah tidak bicara masalah Natal. Itu baru boleh kita duduk dengan mereka untuk urusan bisnis atau kemasyarakatan. Kalaupun bertetangga ya mungkin menyapa, halo Pak, gimana kabarnya, paling demikian. Mari, ya yang penting tidak urusan Natalan, sudah selesai. Merekanya apa tadi? Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum, kata Allah, kalau kalian bandel kalian ini masih tetap aja duduk dengan mereka. Jadi ada orang Natalan duduk dengan mereka, diundang hadir, diminta untuk memberikan kue, belikan kue, ya, sumbangan, ngasih sumbangan, itu duduk dengan mereka. Ada yang ngasih ucapan selamat Natal, dijawab juga selamat Natal juga. Ini juga termasuk duduk dengan mereka. Bahkan kadang-kadang ada, ini orang Nasrani sudah selesai selamat Natal, Natalannya sudah selesai, tiba-tiba ada orang yang sok iseng kadang-kadang datang kepada orang Nasrani mengucapkan selamat Natal Pak ya. Ini termasuk ya orang-orang yang duduk bersama mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian bandel duduk dengan mereka, innakum sesungguhnya kalian yang bandel itu, idzam mithluhum, kalau begitu sama persis dengan mereka, tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani. Kalau menurut para ulama, ayat ini mengatakan mithluhum fil kufri, takwilannya, tafsirannya mithluhum fil kufri. Kalau kalian bandel duduk dengan mereka, kalian bandel mengucapkan salam selamat kepada mereka, kalian bersinergi dengan orang-orang yang melaksanakan acara Natalan, maka sungguhnya kalian persis dengan mereka, sama dengan mereka fil kufri, di dalam kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Lanjutannya ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
Sesungguhnya Allah itu akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir dalam bab ini adalah orang-orang Nasrani. Orang munafiknya adalah orang yang duduk dengan orang-orang Nasrani di saat mereka melaksanakan perayaan Natal. A'udzubillahi min dzalik. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka secara bersama-sama. Nah, kalau rentetan tahun baru juga masih diakui oleh orang-orang Nasrani sebagai rentetan hari raya mereka, dan kita ikut nimbrung, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Tapi yang mengkhawatirkan kalau kita justru ditulis oleh malaikat sebagai orang-orang munafik karena kita bersekutu dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini kan bahaya akidahnya, sangat bahaya. Karena itu saya berpesan kepada diri saya sendiri, berpesan kepada keluarga saya, berpesan kepada hadirin dan hadirat, janganlah kita mengikuti orang-orang munafik semacam itu. Mari kita jaga akidah kita, ya, benar-benar akidah yang murni Ahlussunnah wal Jamaah, Islam, ya ini Islam, tanpa dicampuri dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang semacam tadi itu. Wong yo Islam, ini orang Islam bulan Maulid kok yo justru mengucapkan selamat Natal, kok ya justru mengikuti perayaan tahun baru Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu marilah dalam kesempatan yang sangat pendek ini, yang sempit ini, saya sekali lagi mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat di mana saja berada, agar kita senantiasa menjaga akidah kita, akidah yang diwariskan mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan kepada para sahabat Nabi, dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama sampai nenek moyang kita yang mengajari kita Islam. Zaman dulu ndak ada itu orang Islam, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita zaman dulu nggak ada yang mencontohi kita untuk mengucapkan selamat Natal, ndak ada. Apalagi hadir di dalam Natalan, dan juga tidak ada yang mengumumkan, mengajak orang untuk bertahun baru Masehi, itu ndak ada. Itu ulama-ulama kita terdahulu, salaf-salaf kita, sesepuh-sepuh kita, itu yang harus kita pegang. Jangan zaman sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang baru muncul, baru ini keluar, kemudian berfatwa, kemudian ini menghalalkan, mengajak dan lain sebagainya. Kita kembali saja kepada orang-orang tua terdahulu. Sebagai penutup dikatakan, kata penyair, Aniddin anil asya'i jadiduha wa anil adyani qadimuha. Anil asya, kalau kita memilih sesuatu barang, cari yang baru. Misalnya ada orang ingin beli baju, kalau bisa ya jangan baju bekas lah. Kalau punya duit beli baju yang baru. Ingin beli apa-apa ya, barang-barang, kalau bisa cari yang baru. Tapi anil adyan, tentang urusan agama, qadimuha, cari yang lama-lama. Cari yang zamannya Nabi Muhammad SAW, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, ajaran para ulama-ulama salaf terdahulu. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat di dunia wal akhirah, kalau kita berpegang teguh dengan ajaran para ulama terdahulu. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya datang ke sini sebenarnya ingin sekali mendengarkan fatwa-fatwa Buya, tapi karena beliau meminta saya untuk menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Dan bila ada kesalahan, mohon dikoreksi sama Buya Yahya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah SWT. Amin, amin, kamil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina, lana fi buyutina, وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أفهامنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في مدارسنا
وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Kiai Haji Lutfi Baswari dan juga hadirin hadirat, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.